Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Manusia terus hidup seperti robot. Semua perilakunya berasal dari ruang gelap di dalam dirinya. Maka dari itu dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Kecuali jika ruang batin itu diterangi, menjadi penuh cahaya, maka tidak ada harapan bagi manusia. Di masa lalu kita akan bertahan hidup, karena senjata untuk membunuh manusia belum sempurna. Sekarang sudah sempurna. Sekarang kita memiliki bom atom, bom hidrogen, sinar laser, sinar kematian, dan lain sebagainya yang sempurna. Sekarang kita telah menjadi begitu efisien dalam menghancurkan manusia dan bumi, sehingga jika dalam bagian terakhir abad ini, kita tidak membawa cahaya ke dalam hati jutaan orang, manusia akan hancur. Maka tidak ada masa depan. Kita mungkin menjalani tahun-tahun terakhir keberadaan manusia di bumi. Namun, kondisi kritis ini juga bisa menjadi berkah tersembunyi. Kondisi ini bisa membuat kita lebih sadar, lebih bertanggung jawab. Kondisi ini bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu agar manusia bergerak maju menuju alam kesadaran yang lebih tinggi. Seluruh pesan Buddha berkaitan dengan kesadaran. Bagaimana meningkatkan kesadaran dalam diri manusia, bagaimana membuat manusia lebih waspada, lebih mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bagaimana membuatnya mampu menjadi lebih spontan, dan berfungsi berdasarkan kesadaran, dan bukan berdasarkan ketidaksadaran. Kita berfungsi berdasarkan ketidaksadaran. Semua sutra ini hanya untuk mempersiapkan landasan yang benar tempat dirimu bisa lepas landas. Sutra pertama, jika pengembara bisa menemukan teman yang berbudi luhur dan bijaksana, biarkan dia pergi bersamanya dengan gembira dan mengatasi bahaya-bahaya di jalan itu. Setiap kata harus direnungkan. Kata pertama adalah jika, itu adalah jika yang besar. Buddha berkata, jika pengelana bisa menemukan. Sangat sulit untuk menemukan seorang master yang telah terbangun, karena alasan sederhana, bahwa sangat sedikit orang yang pernah mencoba untuk keluar dari rutinitas ketidaksadaran. Rutinitas untuk tetap tidak sadar itu nyaman, menyenangkan, karena itu membuatmu terkurung dalam dunia yang familiar. Ketidaksadaran membuatmu tetap bersama orang banyak. Sangat berisiko untuk menjauh dari orang banyak, karena orang banyak tidak pernah memaafkan orang yang menjauh darinya. Orang banyak ingin memilikimu, tubuh dan jiwamu. Orang banyak ingin mendominasimu. Orang banyak hidup melalui dominasi. Upaya untuk mendominasi inilah yang menjadi inti dari politik. Politik berarti orang banyak mencoba untuk mendominasi individu, untuk menghancurkan individu, untuk menghancurkan kebebasan, untuk menghancurkan spontanitas. Untuk menghancurkan ide apapun yang ingin berjalan sendiri. Untuk menjalani hidup sendiri, menurut cahaya sendiri. Orang banyak ingin dirimu mengikuti masa, pikiran kolektif.
Masa tidak ingin dirimu mengikuti keinginanmu sendiri? Masa telah membuat jalan raya super, dirimu tinggal mengikutinya? Dan dengan cara tertentu, jalan itu lebih nyaman, lebih aman. Dirimu dikelilingi orang-orang, suasananya hangat. Ketika dirimu melangkah sendirian ke dalam hutan gelap yang lebat dan dalam, yang tidak dikenal, suasananya dingin dan ribuan ketakutan muncul. Pertama-tama, dirimu tidak tahu bagaimana menghadapi yang tidak dikenal. Dirimu efisien dalam menghadapi yang sudah diketahui. Sistem pendidikanmu membuatmu mampu menghadapi yang sudah diketahui. Pendidikanmu sangat menentang yang tidak diketahui. Dirimu akan terkejut mengetahui bahwa pendidikanmu menentang kecerdasan. Masyarakat membutuhkan peniru. Masyarakat ingin dirimu pandai menghafal, bukan menjadi cerdas. Masyarakat ingin dirimu menjadi mesin yang baik, bukan manusia yang indah. Mesin yang efisien, tetapi tetap saja mesin. Masyarakat membutuhkanmu untuk berfungsi dengan baik, tetapi masyarakat tidak ingin dirimu menjadi lebih sadar, karena dengan begitu, dirimu tidak akan lagi menjadi mesin, dirimu akan mulai mengatakan tidak pada banyak hal. Dirimu tidak akan begitu patuh. Masyarakat menginginkan orang-orang yang selalu berkata ya. Masyarakat menginginkan orang-orang yang buta. Masyarakat tidak ingin dirimu melihat, karena jika dirimu melihat, dirimu pasti akan terpengaruh oleh penglihatanmu, dirimu pasti akan mengubah caramu. Masyarakat menginginkan pengikut yang buta. Oleh karena itu sangat jarang seseorang menjadi tercerahkan. Pertama-tama, menjadi tercerahkan, menjadi seorang Buddha, berarti menjauh dari pikiran kolektif. Menjadi begitu individual, terintegrasi, sehingga bahkan jika seluruh dunia menentangmu, dirimu tidak peduli. Dirimu telah memutuskan bahwa dirimu akan hidup sesuai dengan suara hatimu. Keputusan itu adalah langkah pertama, tetapi langkah yang hebat, lompatan kuantum. Itu adalah langkah yang berbahaya, itu berisiko. Dirimu akan menciptakan musuh. Dan dirimu akan memasuki dunia yang belum dipetakan, wilayah yang tidak dirimu ketahui sama sekali. Tidak ada peta yang tersedia, tidak akan pernah ada peta, karena sifat alamiahnya. Oleh karena itu sangat jarang menemukan master yang terbangun. Dalam ratusan tahun, hanya terjadi sekali bahwa ada orang seperti Yesus, atau Buddha, atau Lao Tzu. Ada ribuan orang yang berpura-pura. Mereka mudah didapat dan sangat murah. Bahkan jika dirimu tidak menemukan mereka, mereka akan menemukanmu. Mereka terus-menerus mencari pengikut. Seluruh bisnis mereka bergantung pada berapa banyak pengikut yang mereka miliki. Setiap agama peduli dengan memiliki lebih banyak pengikut, karena lebih banyak pengikut berarti lebih banyak kekuatan. Ada ketakutan besar bahwa jika beberapa orang menjauh dari kerumunan, kerumunan itu merasa berkurang, kekuatannya hilang.
jadi tidak ada kerumunan yang ingin ada yang meninggalkan kawanannya. Itu akan menciptakan segala macam rintangan. Dan jika dirimu ingin menjadi tercerahkan, dirimu harus melewati semua rintangan yang diciptakan oleh masyarakat, oleh kelompok agama, oleh negara, oleh semua orang di sekitarmu, oleh keluargamu sendiri. Ingatlah bahwa Yesus berkata, "Jika kamu tidak membenci ibumu, dan ayahmu, dan keluargamu, kamu tidak bisa datang bersamaku." Kelihatannya agak kasar dan keras dari pihak Yesus. Kelihatannya kata-kata ini tidak mungkin berasal darinya. Tetapi itu adalah kata-katanya. Dan pria itu begitu penyayang dan penuh belas kasih. Mengapa dia harus bersikap begitu keras pada keluarganya? Karena mereka menciptakan segala macam rintangan baginya. Setiap keluarga akan menciptakan rintangan, karena ketika dirimu mencari kebenaran, dirimu akan menjauh dari kekuatan keluarga. Dan semua orang haus kekuasaan. Ayah haus kekuasaan, ibu haus kekuasaan, suami, istri. Bahkan anak-anak haus kekuasaan. Bahkan anak-anak tidak ingin dirimu keluar dari keluarga. Menjadi orang yang tercerahkan, hampir seperti melawan arus. Karena itu sangat jarang. Itulah sebabnya Buddha memulai sutra, "Jika pengembara bisa menemukan." Itu adalah ziarah yang terbesar, yang paling penuh petualangan, untuk menemukan diri sendiri. Itu adalah perjalanan yang aneh. Dirimu telah pergi begitu jauh dari diri sendiri, sehingga dirimu harus kembali. Dirimu telah lupa jalan untuk kembali ke rumah. Dirimu membutuhkan pemandu, tetapi hanya seseorang yang telah pulang yang bisa membimbingmu. Dan ada ribuan orang yang berpura-pura. Sangat mudah untuk berpura-pura. Siapapun bisa berbicara, menasihati, mengatakan hal-hal indah, tidak ada biaya. Siapapun bisa membaca kitab suci, siapapun bisa mengutip kitab suci, itulah yang terjadi di seluruh dunia. Dan agama adalah bisnis yang bagus. Dirimu bisa mengeksploitasi orang dengan sangat mudah. Demi kebaikan mereka sendiri, dirimu bisa mengeksploitasi mereka. Buddha berkata, jika pengembara bisa menemukan teman yang berbudi luhur dan bijaksana. Ingatlah, master sejati, dari sisinya hanyalah seorang teman, sahabat. Dari sisimu, ia adalah master, dari sisinya, ia hanyalah seorang sahabat. Dari sisimu, ia adalah master, karena dirimu belum terbangun, dan ia telah terbangun. Dari sisinya, ia hanyalah seorang sahabat, karena ia tahu tidak ada perbedaan mendasar antara dirinya dan dirimu. Dirimu hanya tertidur, itu bukanlah perbedaan yang besar, tidak ada perbedaan kualitas. Dirimu bisa terbangun. Kebudaanmu bisa terwujud. Dirimu hanyalah kuncup, dan ia telah menjadi bunga. Tetapi setiap kuncup bisa menjadi bunga kapan saja. Sebelumnya ia juga merupakan kuncup,
sekarang ia telah membuka kelopaknya, ia telah menjadi bunga. Ia telah melepaskan keharumannya. Setiap orang mampu melakukannya. Dari sisi master, murid adalah seorang sahabat, seorang teman. Guru palsu akan selalu berpura-pura bahwa dia lebih tinggi darimu, lebih suci darimu, lebih unggul darimu. Dia akan selalu berbicara dengan cara yang tidak bisa dirimu pahami. Itulah caranya menyembunyikan diri. Dia akan berbicara dalam jargon spiritual, dia akan berbicara dengan cara yang esoteris. Dan ada orang bodoh yang menjadi korban. Karena orang memiliki gagasan bahwa jika dirimu tidak bisa memahami sesuatu, pasti ada sesuatu di dalamnya. Jika dirimu tidak bisa memahaminya, pastilah itu sangat dalam, sangat mendalam. Namun aku bisa memaafkan orang-orang ini, karena mereka mendapatkan sedikit uang, dan mengeksploitasi beberapa orang. Aku tidak bisa memahami orang-orang yang menjadi korban orang-orang ini. Mereka tidak bisa melihat intinya. Ini adalah fenomena yang aneh, tetapi entah bagaimana para penipu memiliki daya tarik. Satu hal tentang master palsu adalah bahwa ia mengelola fasad, ia memakai topeng. Dia memakai topeng yang dirimu ingin dia kenakan. Dia memenuhi harapanmu. Master sejati tidak pernah memenuhi harapan siapapun. Yesus membuktikan bahwa dia adalah master sejati, karena pada saat terakhir dia membuat semua orang frustrasi, bahkan murid-murid terdekatnya. Mereka berharap dia akan melakukan mukjizat. Jika dia bisa membangkitkan orang dari kematian, jika dia bisa menyembuhkan orang buta, jika dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia akan melakukan sesuatu ketika dia disalibkan. Suatu mukjizat besar akan terjadi. Tapi tidak ada yang terjadi, tidak ada sama sekali. Itu membuktikan keasliannya. Dia tidak ada di sana untuk memenuhi harapanmu. Tetapi master palsu selalu mencoba memenuhi harapanmu. Terkadang dia berhasil dengan sangat baik. Terkadang dia akan melakukan mukjizat. Para pengikut juga tertarik bahwa jika lebih banyak orang datang kepada master mereka, mereka merasa bahwa mereka bersama orang yang tepat. Jika mereka sendirian dengan master, maka mereka mulai merasa sedikit ragu. Tidak ada seorang pun yang percaya pada keberadaannya sendiri, tidak ada seorang pun yang percaya pada kecerdasannya sendiri. Ketika dirimu melihat ribuan orang, dirimu berkata, itu pasti benar. Begitu banyak orang tidak mungkin salah. Ingat, kenyataannya justru sebaliknya. Begitu banyak orang tidak mungkin benar. Para master palsu berbicara dalam bahasa keinginanmu. Mereka berkata, jika kamu bermeditasi, kamu akan menjadi kaya, dirimu akan menjadi sukses. Itu omong kosong belaka. Maharishi Mahesh Yogi berkata kepada orang-orang, jika kamu bermeditasi, kamu akan menjadi sehat, kamu akan menjadi kaya, kamu akan menjadi sukses, kamu akan menjadi terkenal.
di bidang apapun dirimu bekerja, kamu akan berada di puncak. Itulah yang dirimu inginkan, jadi dirimu berkata, baiklah, kalau begitu tidak masalah untuk bermeditasi. 15 menit di pagi hari, 15 menit di malam hari. Hanya setengah jam yang hilang, dan semua kesuksesan menjadi milikmu. Ini adalah rumus paling sukses untuk meraih kesuksesan, dan dirimu ingin sukses. Dirimu ingin 1001 keinginanmu terpenuhi. Nah, ada master yang berkata, apapun yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya melalui meditasi. Uang akan mengalir masuk. Minta saja dengan meditasi yang mendalam, dan itu akan terjadi. Ini berbicara dalam bahasa keinginanmu. Kenyataannya justru sebaliknya. Jika dirimu bertanya kepadaku, jika dirimu benar-benar bermeditasi, dirimu akan gagal dalam hidup, gagal total. Jika dirimu berhasil, bahkan keberhasilan itu akan hilang, karena meditasi akan membuatmu begitu rileks, begitu tidak melakukan kekerasan, begitu penuh kasih, begitu tidak kompetitif, begitu tidak egois, sehingga siapa yang peduli dengan kesuksesan? Meditasi akan membuatmu begitu bersukacita, sehingga siapa yang mau peduli tentang hari esok? Siapa yang mau mempertaruhkan hari ini untuk hari esok? Meditasi pasti akan membuatmu kaya secara batiniah. Secara batiniah dirimu akan bersukacita, tetapi secara lahiriah tidak bisa dijamin bahwa dirimu akan menjadi kaya, bahwa dirimu akan menjadi sukses, bahwa dirimu akan menjadi sangat sehat, bahwa tidak ada penyakit yang akan menimpamu. Itu semua omong kosong belaka. Maharshi Raman meninggal karena kanker, Ramakrishna Paramahansa meninggal karena kanker. Bisakah dirimu menemukan meditator yang lebih hebat? J. Krishnamurti menderita banyak penyakit, ia telah menderita sakit kepala parah selama hampir 20 tahun. Sakit kepala itu begitu parah, sehingga terkadang ia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Bisakah dirimu menemukan meditator yang lebih hebat? Bisakah dirimu menemukan Buddha yang lebih hebat, yang masih hidup? Jika J. Krishnamurti menderita sakit kepala, jika Raman Maharshi meninggal karena kanker, jika Ramakrishna meninggal karena kanker, apakah dirimu pikir meditasi akan memberimu kesehatan? Ya, dalam satu hal, itu akan membuatmu lebih sehat dan lebih utuh, tetapi hanya secara sangat batiniah. Jauh di dalam dirimu akan menjadi utuh, jauh di dalam akan ada kesehatan spiritual batiniah. Raman sedang sekarat karena kanker, tetapi matanya penuh dengan sukacita. Ia meninggal sambil tertawa. Inilah kesehatan yang sesungguhnya. Dalam penderitaan yang mendalam adalah tubuhnya, tetapi ia hanya seorang saksi. Inilah meditasi. Buddha berkata, jika pengelana bisa menemukan teman yang berbudi luhur dan bijaksana, biarkan ia pergi bersamanya dengan sukacita, dan mengatasi bahaya di jalan. Jika dirimu bisa menemukan seseorang yang telah terbangun, yang benar-benar berbudi luhur dan bijaksana, yang kebajikannya bukan hanya fasad yang terpelihara, melainkan keharuman spontan,
yang kebijaksanaannya bukan lagi pengetahuan. Yang kebijaksanaannya adalah pengalaman otentiknya sendiri. Jika dirimu bisa menemukan orang seperti itu, maka pergilah bersamanya dengan sukacita, sepenuh hati, sepenuhnya. Maka jangan menahan diri, karena ini adalah kesempatan langka. Bagaimana dirimu akan mengenali orang yang benar-benar telah terbangun? Bagaimana dirimu akan mengenali bahwa dia otentik, asli, bahwa apa yang dia katakan dia ketahui? Bagaimana dirimu akan mengenalinya? Itu adalah salah satu pertanyaan terpenting yang telah ditanyakan selama berabad-abad, dan itu belum terjawab secara memadai, karena memang tidak bisa dijawab secara memadai. Hanya sedikit petunjuk yang bisa diberikan. Dirimu tidak bisa mengenali master sejati melalui kepalanya. Bagi kepalamu, ia mungkin terlihat sangat tidak logis. Biarkan itu menjadi salah satu petunjuk, karena master palsu berusaha untuk bersikap sangat logis. Ia harus meyakinkanmu, dan dirimu bisa diyakinkan hanya jika ia logis. Ia bahkan mencoba memberikan logika tentang Tuhan. Ia menciptakan teologi, yang merupakan hal paling bodoh di dunia, logika tentang Tuhan. Tidak ada cara untuk membuktikan Tuhan secara logis, tetapi master palsu berusaha membuktikan segalanya secara logis, karena dirimu hanya bisa memahami logika. Master sejati berbicara secara paradoks. Ia adalah paradoks yang hidup. Ia bertentangan dengan dirinya sendiri, karena kebenaran adalah pertemuan dari hal-hal yang berlawanan. Dan dalam diri master sejati, kebenaran telah terjadi, hal-hal yang berlawanan telah bertemu. Hal-hal yang berlawanan kutub telah menghilang dalam dirinya, telah menjadi satu, telah melebur menjadi satu kesatuan. Ia sama paradoksnya dengan keberadaan itu sendiri. Itu seharusnya menjadi petunjuk pertama. Kepala hanya bisa memberimu sebanyak ini. Jadi jika kepalamu merasa di suatu tempat, bahwa ada sesuatu yang tidak logis, jangan melarikan diri dari tempat itu. Ketidaklogisan itu hanya berarti, ada sesuatu yang misterius di sana. Sekarang pindahlah ke hati. Ketika pikiranmu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, pikiranmu berkata, itu di luar nalarku, lupakan saja. Aku tidak bisa memahaminya. Itu tidak bisa dipahami. Daripada melupakannya, lupakan saja pikiranmu. Maka dirimu akan bisa melihat master sejati. Master sejati hanya bisa dirasakan. Ini adalah masalah keterbukaan penuh kasih di pihakmu. Murid harus membuka hati. Master sejati datang melalui hati, bukan melalui pikiran. Dia dirasakan sebagai cinta, bukan sebagai logika. Dia dirasakan sebagai lagu, bukan sebagai silogisme. Dia dirasakan sebagai puisi, bukan sebagai prosa. Dia adalah tarian, dirimu bisa mengenalnya hanya melalui partisipasi. Beradalah bersama master sejati.
hanya dengan bersamanya, duduk di sampingnya, dalam keheningan yang mendalam, tanpa prasangka, tanpa gagasan tentang apa yang sedang terjadi, sesuatu terjadi. Sesuatu melompat dari sang master ke dalam hatimu. Dirimu bisa merasakannya. Itu adalah energi, itu adalah fenomena energi. Ini bukan masalah teori, hipotesis apapun, atau filsafat. Ini adalah lompatan energi, lompatan kuantum. Sesuatu yang tak kasat mata memancar dari master sejati, dan menembus ke murid sejati. Dan siapakah murid sejati? Yaitu orang yang hatinya terbuka. Begitu dirimu merasakan kehadiran master sejati, Buddha berkata, pergilah bersamanya dengan sukacita, bukan dengan enggan, bukan dengan keraguan, melainkan dengan sukacita, menari, merayakan. Dirimu telah menemukan seorang master. Tidak ada berkah yang lebih besar dari itu, karena dalam perjalanan, dirimu akan menemukan banyak masalah tanpa seorang master. Langkah pertama tidak akan mungkin, hanya seorang master yang bisa mendorongmu. Dan dirimu bisa membiarkannya mendorongmu, hanya jika dirimu menyerah. Seperti seekor burung yang baru saja keluar dari telur, dan duduk di tepi sarang, memandang induknya, ayahnya, orang tuanya, burung-burung lain yang terbang di langit, dan kerinduan yang besar pun muncul di dalam hatinya. Ia mengepakkan sayapnya, tetapi ia tidak bisa mengumpulkan keberanian, ia takut ia akan jatuh. Ia belum pernah terbang sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana orang-orang ini bertahan. Mereka mungkin berbeda, mereka mungkin memiliki kualitas tertentu. Siapa yang tahu bahwa ia juga memiliki sayap? Ia bisa memiliki perasaan tertentu bahwa ada sayap. Ia bisa melihat kesamaan tertentu. Namun, rasa takut jatuh, bunuh diri atau melumpuhkan diri sendiri, juga ada di sana. Sang induk pergi dan memanggil dari pohon yang jauh, memanggilnya. Ia ingin pergi, tetapi rasa takut muncul. Sang induk terbang mengelilingi sarang, untuk menunjukkan kepadanya apa yang aku lakukan, kamu juga bisa melakukannya. Perlahan-lahan ia mengumpulkan keberanian, dan suatu hari sang induk mendorongnya. Ia harus didorong. Meskipun ia takut, ketika ia didorong, ia bisa melihat bahwa ia membuka sayapnya. Ia mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Tentu saja, pada awalnya agak canggung, tetapi lama-kelamaan ia menjadi efisien. Tanpa seorang master, langkah pertama sulit, hal yang paling sulit. Bagaimana dirimu bisa melangkah ke tempat yang tidak diketahui, jika tidak ada yang mendorongmu? Namun, seorang master hanya bisa mendorongmu, jika dirimu mempercayainya, jika dirimu mencintainya. Sama seperti burung yang mencintai induknya, dan ia tahu bahwa apapun yang dilakukan induknya, ia tidak akan menyakitinya. Karena kepercayaan itu, ia membiarkan induknya mendorongnya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya ia ingin didorong. Ia tahu, aku tidak bisa melakukannya sendiri.
Namun, jika induknya melakukannya, ia pasti melakukannya dengan benar. Ketika murid merasakan hubungan cinta yang demikian dengan masternya, maka segala sesuatunya menjadi mungkin. Dan kemudian ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Langkah pertama adalah yang paling sulit. Kemudian saat dirimu melangkah semakin dalam, semakin banyak hal yang harus ditinggalkan. Siapa yang akan memberitahuimu apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang tidak boleh ditinggalkan? Itu semua tidak dirimu ketahui. Seseorang perlu terus-menerus mengawasimu. Kemudian tibalah langkah terakhir, ketika ego mati. Itu juga sangat sulit, seolah-olah dirimu sedang sekarat. Sang master harus membantumu mati, karena hanya melalui kematian, dirimu akan terlahir kembali. Sang master harus membantumu memahami bahwa ini bukanlah kematian. Benih yang menghilang di dalam tanah bukanlah kematian. Ia benar-benar terlahir sebagai pohon. Dan sungai yang menghilang di lautan bukanlah kematian, ia hanya menjadi lautan. Ia tidak kehilangan apapun, ia memperoleh lebih banyak. Ia tidak kehilangan apapun, dan memperoleh segalanya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.